Kemudian orang yang ketiga yang dapat keringanan adalah orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Dia dapat keringanan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, yaitu yang dimaksudkan sini adalah terus-menerus, permanen, secara permanen dia tidak bisa lagi menjalankan puasa, maka dia punya kewajiban menunaikan fidyah. Fidyahnya itu adalah memberikan makan kepada orang miskin. Ada di sini di pembahasan buku ini pembahasan fidyah secara tersendiri, namun kesimpulan fidyah itu bisa diambil dari ayat ini. Ayat ini mengatakan fidyah itu berupa makanan. Maka fidyah tidak diserahkan pada fakir miskin dengan uang. Fidyah itu harus diserahkan dengan makanan. Karena dalam ayat dikatakan jelas, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah makanan kepada orang miskin. Maka yang diserahkan adalah makanan, bukan uang pada orang miskin. Kemudian dikatakan di sini yang diserahkan itu adalah yang dituju di sini adalah orang miskin, maka tidak boleh diserahkan pada orang-orang kaya. Jadi misalnya kalau ada yang tunaikan fidyah di sekitar kampus UGM sini, ya, kemudian memilih di masjid-masjid yang di situ mahasiswa buka puasa, padahal mahasiswanya punya motor yang mewah, dan juga ada yang pakai mobil ketika itu, namun cuma numpang saja buka di masjid, maka niatan fidyahnya tidak sah karena yang berbuka di situ bukan orang-orang miskin. Cari orang miskin untuk memberikan fidyah ini. Maka fidyah tadi berupa makanan dan ditujukan kepada orang miskin. Sekarang ukurannya bagaimana? Apakah ukuran untuk 3 kali makan ataukah cukup sekali makan saja? Di sini tidak diberikan batasan. Para ulama punya takaran-takaran tertentu. Namun pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, fidyah ditunaikan dengan sekedar beli makan dan orang itu sudah puas dengan makanan tersebut, maka sudah dikatakan menunaikan fidyah. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tunaikan fidyah, dia beli 1 bungkus nasi padang, ya, berisi lauk terserah telur atau tempe di situ, kemudian dia bagi 1 hari tidak puasa, dia tunaikan kepada fakir miskin, maka sudah menunaikan 1 fidyah. Berarti kalau dia tidak puasa selama 30 hari, berarti nanti dia siapkan 30 makanan untuk orang miskin, berarti jadi 30 bungkus makanan yang dia siapkan. Apakah boleh menggunakan makanan mentah? Bisa tetap juga menggunakan makanan mentah. Ya, namun seperti dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, beliau katakan bahwasanya baiknya kalau berikan makanan mentah seperti beras, baiknya dilengkapi juga dengan lauknya. Karena orang itu nggak makan dengan beras saja, ada lauk yang dia makan juga ketika itu. Jadi dilengkapi bagus, itu lebih baik. Ya, dilengkapi dengan ada telur, ada tempe, kemudian ada sayur juga yang disertakan di situ, lebih bagus. Namun kalau dia cuma serahkan beras saja, berasnya ini takarannya orang sekali makan, bukan 3 kali makan, cukup sekali makan saja untuk 1 hari, maka itu sudah dikatakan menunaikan fidyah. Jadi ayat ini sudah jadi dalil bagaimanakah cara menunaikan fidyah juga, tidak banyak diterangkan dalam hadis, namun takarannya, jumlahnya, caranya ini sudah dijelaskan dalam hadis ini. Adapun cara penunaiannya, setiap kali tidak puasa maka langsung tunaikan fidyah, boleh. Atau ini juga kata para ulama katakan bisa juga dirapel langsung setelah 30 hari puasa. 30 hari tidak puasa, nanti di hari terakhir dia tunaikan 30 bungkus makanan untuk niatan fidyah.